Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa wala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Oke, selamat pagi para sedulur, itu ketemu lagi dengan saya Gumi Janarko. Oke para sedulur, Nabi Muhammad di suatu masa pernah duduk di suatu tempat, dan kebetulan di tempat tersebut ada seseorang yang mau makan ya, yang sedang makan di situ. Ya, dia kemudian ketika makan itu tidak menyebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mengucapkan basmalah. Dan kemudian orang tersebut asik saja makan sampai kemudian makanan di dalam nampan di tempat makan itu hampir habis. Tiba-tiba hampir satu suapan, ketika penghabisan, orang tersebut sebelum menghabiskan makanannya mengucapkan kalimat Bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala di awal dan di akhirnya. Dan tiba-tiba setelah itu Nabi Muhammad SAW tersenyum kecil, tertawa kecil, sehingga ini membuat aneh para sahabat ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apakah gerangan yang terjadi. Dan kemudian Nabi Muhammad menjawab pertanyaan para sahabat kenapa dia tertawa kecil ataupun tersenyum ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Mazala saitonu yakulu ma'ahu falama zakarosmallahi azza wa jalla astaqa'a ma fi batni. Jadi setan terus saja makan bersama orang yang makan tadi karena dia tidak menyebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Falama zakarosmallahi azza wa jalla, maka ketika dia kemudian sebelum menghabiskan makanannya dia menyebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahi awalahu wa akhirahu astaqa'a ma fi batni. Kemudian setan memuntahkan semua makanan yang ada di dalam isi perutnya karena kalimat itu tadi. Nah teman-teman, jadi setannya di sini kena prank ya. Jadi orang tersebut ternyata setan juga bisa terkena prank kalau kita lihat dari hadis ini ya, cerita dalam hadis ini ya. Karena dia ikut makan ternyata terhadap orang-orang yang memakan makanannya ataupun minum minuman ya, makan makanan yang kemudian tidak mengucapkan kalimat basmalah, menyebut asmanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setan itu ikut makan bersama orang tersebut gitu kan. Dan kemudian ketika dia mau menghabiskan makanannya, ternyata orang tersebut sebelum itu menyebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Entah efek apa yang terjadi sehingga setan kemudian memuntahkan semua isi perutnya ya, apa yang sudah dia makan bersama orang tadi. Nah ini teman-teman, ini sebetulnya kan memang sebuah pelajaran untuk kita ya, yang mana ternyata setan itu juga makan dan minum ini kan, makan dan minum ternyata bersama manusia. Dia makan bersama manusia yang kemudian nggak mengucapkan kalimat basmalah ketika akan memulai makannya. Nah ini ternyata setan ikut makan. Tapi ketika kita sebelum menghabiskan makanan kita, sebelum habis ya, ini kita mengucapkan asmanya Allah Subhanahu wa taala, entah apa ini kan suatu kegaiban, dan kegaiban itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu ya. Beritakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Jadi ini semacam ilmu kegaiban yang kita nggak ngerti, entah apa efek gitu kan. Yang jelas ada efeknya kalimat basmalah itu terhadap setan. Bahkan apa yang sudah dia makan tersebut ya, yang dia makan udah masuk semua dalam perutnya, dia kena prank. Ternyata orang yang makan tadi ternyata mau menghabiskannya dia mengucapkan basmalah. Ternyata itu pun berpengaruh terhadap apa semua yang sudah dimakan sama setan, sehingga setan diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya tersebut memuntahkan semua isi perutnya. Nah ini teman-teman, jadi dari hadis ini kita bisa mengambil benang merah, bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya kita sebetulnya sudah betul-betul wajib ya, sebetulnya kita harus paksakan sebelum kita makan ataupun minum gitu kan.
bukan ada baiknya lagi, kita sepertinya harus memaksakan untuk mengucapkan kalimat basmalah, bismillah dengan nama Allah, baru kemudian kita memulai makan dan minum gitu kan. Karena kalau tidak, kita nggak tahu nih yang ikut makan bersama kita ini apakah setan yang memang free, setan yang secara umum dia bebas kemanapun untuk mengganggu manusia, ataupun mungkin setan yang memang mendampingi manusia, kita nggak ngerti. Kan ada golongan juga setan yang namanya jin korin yang mendampingi manusia, yang ada semenjak manusia itu lahir. Yang jelas kalau kemudian itu pun memang jin korin ataupun setan korin gitu kan, yang memang pekerjaannya hanya menggoda manusia untuk berbuat kejahatan, tentunya kalau dia ikut makan dan minum terus bersama kita, tentunya ya semakin hari akan semakin bugar dan kuat, dan semakin hasrat dia untuk mengganggu kita, memiliki kemampuan yang lebih gitu kan. Yang jelas kalau kemudian kita setiap mau makan ataupun minum kita biasakan mengucapkan basmalah, itu pun kalau memang setan yang memang yang ikut makan adalah setan yang mendampingi manusia atau jin korin, tentunya dia akan kelemah ya gitu kan, kalau ibaratnya manusia kurang gizi, dan efeknya pastinya kemampuan dia untuk menggoda kita, untuk masuk ke aliran darah kita, untuk membisikkan kepada kita untuk berbuat kejahatan, tentunya akan berkurang. Kita nggak tahu, Allah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini kita bisa mengambil benang merahnya, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.